Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya ingin membahas mengenai bonus demografi, terutama di Indonesia. Apakah ini menjadi peluang ataupun ini menjadi ancaman? Nah, sebelum kita membahas mengenai bonus demografi, alangkah baiknya kita pahami dulu mengenai apa sih yang maksud dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi di mana usia produktif, yaitu antara 15 sampai dengan 64 tahun, itu lebih besar dibandingkan usia non produktif, yaitu usia anak-anak sampai dengan lansia. Mohon maaf, usia anak-anak dan lansia. Artinya apa? Lebih banyak orang yang memiliki penghasilan, ya, dan bekerja, dan dibandingkan dengan orang yang menjadi tanggungan. Nah, tentunya kondisi ini terjadi hanya satu kali di dunia atau di setiap negara. Nah, kebetulan Indonesia ini akan memasuki, bahkan bukan makan, tapi sudah memasuki masa bonus demografi. Jika dikelola dengan baik, tentunya ini akan menjadi booster atau mesin pendorong pertumbuhan ekonomi sendiri. Namun sebaliknya, jika gagal, tentunya ini akan menjadi bencana demografi seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Nah, di tahun 2025 ini, ini menjadi puncaknya bonus demografi di Indonesia, di mana menurut data Bappenas, penduduk Indonesia kisaran 284,4 juta. Jika dari jumlah tersebut, usia atau penduduk usia produktifnya itu kisaran 196 juta atau sekitar 69 sampai dengan 70% dari total penduduk. Dan ini diperkirakan terjadi antara 2020 sampai 2030, yang mana puncaknya tersebut. Nah, ini menjadi peluang emas teman-teman, di mana peluang ini akan menjadi pendorong ekonomi nasional jika dimanfaatkan secara tepat. Nah, akhir bonus demografi diperkirakan antara 2030 sampai 2045, di mana mulai terjadi namanya peningkatan penduduk lansia, rasio ketergantungan dan setelah itu meningkat kembali. Nah, artinya periode bonus demografi di Indonesia bisa terjadi 2020 sampai dengan 2045. Nah, tantangan apa sih yang kita hadapi saat ini teman-teman? Sesuai dengan data dan fakta yang ada, pertumbuhan ekonomi saat ini memang dirasakan cukup melambat, di mana di kuartal 1 2025 pertumbuhan ekonomi kisaran 4,87%, dan kalau dilihat dibandingkan dengan 3 tahun terakhir ini termasuk ada penurunan. Nah, lalu Bank Indonesia akhirnya coba merilis ulang target untuk pertumbuhan kisaran 4,6 sampai dengan 5,4%. Lalu yang kedua adalah tingkat pengangguran juga memang kita lihat masih tinggi. Per Februari 2025 TFT atau tingkat TPT atau tingkat pengangguran terbuka itu kisaran di 5%. Dan yang mungkin agak mencemaskan adalah pengangguran di usia 15 sampai 24 tahun itu kisaran sampai 16,6%. Artinya banyak lulusan muda namun belum ada serapan di pasar kerja. Ini data menurut Kompas ya, jadi teman-teman. Lalu poin ketiga, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang dirasakan juga masih stagnan, walaupun dibandingkan tahun 2023 atau dibandingkan tahun lalu, itu kita mengalami kenaikan kurang lebih dari 74,39 menjadi 75,02 atau naik sekitar 0,85. Namun kalau dibandingkan dengan negara di dunia, Indonesia sangat jauh sekali, masih ranking 114 dibandingkan 191 negara. Ini menurut sumber UNDP. Namun kalau kita melihat secara global ya, memang dirasakan sangat jauh. Minimal kita lihat dibandingkan negara di ASEAN deh. Yaitu contoh sebagai negara yang dekat dengan kita, negara Singapura.
Negara Singapura ternyata IPM-nya sangat tinggi, kisaran 94. Lalu negara terdekat kita seperti Malaysia pun juga masih tinggi, kisaran 81. Nah, yang cukup mencengangkan juga negara Vietnam yang saat ini IPM-nya sampai 76 di atas kita. Nah, kesenjangan ini juga menunjukkan bahwa meski penduduk usia kerjanya besar, kualitas hidupnya juga masih belum optimal. Nah, kita tahu komponen IPM sendiri apa saja sih? Di antaranya adalah usia harapan hidup yang secara aktual saat ini masih 71 tahun, yang diharapkan bisa kisaran 74 tahun. Lalu rata-rata lama sekolah yang saat ini masih 8,6 tahun, dan mungkin sebagai target bisa kisaran angka 12 tahun. Dan pengeluaran per kapita juga kisaran masih 12,3 juta. Nah, ini juga sama mengindikasikan bahwa kualitas SDM kita masih belum memadai untuk menopang pertumbuhan secara produktif. Nah, yang keempat adalah kualitas SDM yang tidak merata. Kesenjangan pendidikan, ya ini menjadi permasalahan juga, di mana tentunya kita lihat di wilayah daerah Indonesia Timur mungkin masih banyak sekali sarana dan prasarana untuk pendidikan yang masih belum bisa terjangkau, serta akses-aksesnya juga masih belum optimal. Nah, 1 dari 5 lulusan SMA atau SMK ini juga belum langsung bekerja dan melanjutkan pendidikan. Jadi ini menjadi PR juga atau kondisi yang ada. Nah, yang kelima adalah mismatch dunia pendidikan dan industri, di mana saat ini 30% dari perusahaan yang ada ini masih kesulitan untuk mencari tenaga kerja terampil, ya, artinya tenaga kerja yang memang sudah benar-benar siap dengan bidangnya. Nah, ini juga harus kita evaluasi. Nah, yang keenam adalah minimnya anggaran litbang atau penelitian dan pengembangan, yang kita kenal kalau secara umumnya adalah R&D, Research and Development. Angka persentasenya atau anggarannya masih kisaran mungkin masih di bawah 0,3% dari PDB, sedangkan dibandingkan dengan negara seperti Korea Selatan itu bisa 4,8%, lalu negara Tiongkok sendiri juga bisa 2,4%, artinya angkanya sangat jauh sekali. Nah, yang berikutnya adalah poin ketujuh mengenai partisipasi perempuan juga masih rendah. Memang ini perlu namanya insentif dan sistem pendukung seperti childcare untuk memperkuat partisipasi di ekonomi perempuan. Nah, yang kedelapan adalah ketergantungan pada konsumtif. Nah, Indonesia memang masih terlalu tergantung atau bergantung pada konsumsi rumah tangga dan belum cukup produktif di sektor ekspor. Nah, tentunya Indonesia tidak yang mengalami bonus demografi kita lihat sebagai pembanding negara-negara yang memang ada yang berhasil sukses, namun ternyata ada juga yang gagal. Nah, saya ambil contoh negara yang sukses, itu seperti Vietnam. Vietnam dikenal sebagai negara yang punya keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi dengan cara melalui pendidikan vokasi dan FDI. FDI sendiri kepanjangan dari Foreign Direct Investment atau investasi langsung asing, itu dimana banyak sekali mungkin negara-negara yang menginvestasikan untuk membuka pabriknya atau industrinya di negara Vietnam, sehingga pertumbuhan ekonomi juga termasuk tinggi di atas 6%, dan ekspansi sektor manufaktur dan digital. Negara lain seperti Korea Selatan, negara Korea Selatan sendiri ya kita tahu terkenal dengan K-popnya, lalu terkenal juga dengan produsen HP Samsung dan banyak sekali terutama di manufaktur. Nah, anggaran atau alokasi PDB-nya sendiri itu kisaran 4,8%, sangat tinggi sekali. Artinya memang pemerintah sangat-sangat benar-benar concern sekali untuk dalam riset ya. Nah, serta pendidikan yang tinggi dan berkualitas, dan saat ini juga di negaranya memiliki pendapatan per kapita di atas 35.000 US dollar. Nah, negara yang lain seperti Singapura yang kita lihat negara kecil yang penduduknya juga sangat sedikit sekali dibanding Indonesia yang
tadi sampai kisaran 280 juta, IPM-nya sangat tinggi, ya kisaran di atas tadi sampai 90 lebih. Lalu negara ini memang fokusnya kepada inovasi dan pengembangan SDM serta industri yang berbasis teknologi. Dan kalau alokasi R&D sendiri kisaran di atas 2,2%. Nah, artinya kesimpulannya negara-negara yang memang benar-benar memanfaatkan bonus demografi ini sudah benar-benar fokus untuk risetnya, itu anggaran sendiri di atas 2%. Nah, ada negara yang ternyata juga gagal, itu negara Nigeria dan Pakistan. Yang kita tahu negara tersebut punya bonus demografi namun gagal karena apa? Di antaranya ya masih tingginya angka pengangguran, karena bisa jadi serapan tenaga kerja juga masih terlalu tinggi, kualitas pendidikannya juga belum masih rendah, dan investasi SDM juga masih rendah. Artinya ya apakah pemerintahnya sendiri memang belum benar-benar memanfaatkan, ya bisa jadi. Nah, Indonesia tentunya pasti sudah ada hal yang dilakukan, yang kalau saya lihat di data Indonesia sudah melakukan seperti menyediakan kartu prakerja dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan tenaga kerja, lalu penurunan stunting yang tentunya ada dengan peningkatan gizi kepada anak-anak terutama dan sanitasi, lalu peningkatan akses pendidikan. Ya, simpelnya adalah jumlah kursi yang ada saat ini mungkin di sekolah dasar itu harusnya sama dengan jumlah kursi di jenjang SMA sampai dengan jenjang kuliah, sehingga serapan dari masyarakat atau penduduk yang saat ini bersekolah di SD harapannya sampai dengan SMA dan kuliah juga tersedia semuanya. Dan tentunya akses terutama dalam hal biaya, pemerintah mungkin akan menjadi concern sekali ya, untuk terutama di daerah-daerah yang memang terpencil atau mungkin daerah wilayah-wilayah yang memang dirasakan ekonominya masih kurang mampu. Lalu konsentrasi juga yang lain adalah tadi pendidikan vokasi dan digitalisasi. Nah, dorongan investasi industri hilirisasi dan manufaktur ini juga penting, sehingga semakin kita banyak sekali bahan-bahan terutama yang kita bisa ekspor, mulai dari tambang dan sebagainya. Tidak hanya kita fokus ke bahan mentah, tapi dengan kita meningkat hilirisasi ini otomatis barang atau produk yang kita ekspor ini menjadi lebih mahal dan bernilai jual tinggi. Dan tentunya akan dibukanya pasti banyak sekali industri yang akan merubah dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, otomatis pastinya akan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Nah, selain itu adalah partisipasi dalam perjanjian ekonomi RCEP, itu untuk membuka akses pasar serta kerjasama di rantai pasok global. Nah, strategi apa lagi sih pemerintah nih yang akan dilakukan? Ya, pastinya kalau dilihat secara menyeluruh, ya pasti nomor satu adalah terkait dengan transformasi pendidikan. Karena pendidikan ini sangat penting teman-teman, yaitu selain tadi kesehatan ya, transformasi pendidikan yang memang menjadi concern adalah pastinya adalah ke vokasi, lalu upskilling berbasis industri, sehingga calon-calon tenaga kerja ini dari saat setelah sekolah ataupun bahkan mungkin lulus kuliah, mereka sudah siap untuk bisa sebagai tenaga kerja terampil. Lalu perluasan SMK berbasis digital ya dan ekonomi hijau ini juga sangat penting. Nah, industri swasta dan ataupun dunia kerja serta dunia pendidikan ini juga harus kolaborasi, sehingga ada kerjasama yang baik, sehingga perusahaan yang saat ini mungkin menyediakan bisa sharing knowledge yang atau mewadahi para calon-calon tenaga kerja, artinya masih di SMK ini bisa berkolaborasi sehingga pada saat lulus mereka akan cepat bisa kerja. Nah, yang berikutnya adalah kesehatan dan gizi anak. Investasi yang terbesar tentunya kan pembangunan manusia yang menyiapkan anak-anak atau manusia yang memang memiliki gizi yang bagus. Nah, mau tidak mau ini juga terkait dengan bagaimana
konsentrasi di penurunan angka stunting, dan akses-akses menuju atau akses ke kesehatan juga harus ada peningkatan, yang mungkin dengan diperbanyaknya fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit, puskesmas, dan posyandu dengan akses yang mudah sekali saat ini bisa dilakukan digital. Dan harapannya tentunya bukan berarti semakin banyak rumah sakit yang sakit akan banyak, tapi bagaimana kita meminimalisasi orang yang sakit dan kemudahan untuk bisa berobat, itu yang paling penting, sehingga orang yang sakit bisa cepat langsung ditangani dan sehat kembali. Lalu yang ketiga adalah ekspansi di dunia kerja atau kesempatan kerja. Nah, salah satu pendorong ekonomi kita itu tidak lepas namanya UMKM. Dan kalau saya pernah dengar juga disampaikan oleh Bu dosen mengenai saat kita krisis, salah satu ekonomi yang kita bisa survive adalah di UMKM sendiri. Nah, mau nggak mau kita harus coba perbesar kembali UMKM dengan cara inovasi dan digitalisasi serta keterampilan. Jadi, dan mungkin beberapa industri kreatif yang kita bisa coba kembangkan lagi. Nah, selain itu juga mengenai mungkin dalam hal kemudahan dalam birokrasi perizinan. Nah, pemerintah dalam hal ini juga bisa membantu para investor-investor dengan mudah bisa berinvestasi di Indonesia dan tidak terganggu dengan hal-hal yang membuat mereka ini sehingga tidak jadi investasi di Indonesia. Yang berikutnya adalah pemberdayaan perempuan dan kaum muda. Ini tentunya harus ada namanya dukungan dari pemerintah mengenai fasilitas perlindungan untuk tenaga kerja perempuan dan juga pelatihan kewirausahaan dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah perluasan dan peningkatan alokasi anggaran R&D dan inovasi. Karena negara-negara yang tadi saya sampaikan yang berhasil, contohnya kayak Korea Selatan, dan salah satu ciri-ciri negara-negara maju adalah memang alokasi anggaran R&D sendiri harus bisa optimal. Ya mungkin kita masih kisarannya, targetnya mungkin masih 1%, itu pun udah ya dibandingkan tadi 0,3% ke 1% udah sangat tinggi, tapi mau tidak mau harus dipaksa bisa tercapai, sehingga akan menghasilkan inovasi-inovasi yang cukup banyak dan tentunya akan mendukung namanya industrialisasi. Nah, juga perlu adanya insentif kolaboratif antara kampus dan industri. Nah, yang keenam yang kita lihat, infrastruktur dan akses memang harus dilakukan pemerataan. Contoh mungkin memberikan akses internet dengan cepat, lalu listrik dan air bersih, atau ada semacam pusat-pusat inovasi yang mungkin akan mewadahi masyarakat atau penduduk untuk bisa menyampaikan inovasi-inovasinya. Nah, sebagai penutup dalam menuju Indonesia Emas 2045, jika Indonesia tidak sesegera mungkin mengakselerasi investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan teknologi, bonus demografi ini bisa berubah menjadi ketimpangan sosial, ledakan pengangguran, lalu tingkat kriminalitas ataupun kemiskinan. Nah, sebaliknya teman-teman, jika kita mampu merancang kebijakan secara cerdas, membenahi birokrasi, dan memperkuat sektor produktif, maka insya Allah Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia bisa menjadi negara maju, berpendapatan tinggi, dan tentunya berdaya saing global. Ingat teman-teman, bonus demografi ini bukan hadiah, tapi melainkan peluang yang harus kita perjuangkan. Jadi bukan hanya tugas kaum muda saja, tapi juga pemerintah yang tentunya harus mendukung dan fokus dan konsentrasi dalam hal mengoptimalkan bonus demografi ini. Saat ini usia produktif sangat melimpah sekali, tentunya apakah kita siap menyambutnya dengan SDM yang unggul dan sistem ekonomi yang tangguh? Ya, ini tentunya pertanyaan untuk kita semua. Ya, semoga Indonesia Emas 2045 kita bisa capai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.